Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u wa intifa' wa ifadata wa istifadata والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Insyaallah taala mungkin dalam dua pertemuan ini kita akan membahas tentang haid dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkam al-Haid wal Nifas wal Istihadah karangan Dr. Abdul Rahman As-Saqaf. Insyaallah taala. Tapi sebelum kita masuk ke dalam membaca kitab, kita ingin menjelaskan secara garis besar tentang haid, nifas dan istihadah. Kemudian kita tuliskan di papan tulis. Nanti setelah itu baru kita baca kitab. Karena kalau sebelumnya langsung kita akan baca kitab, itu mungkin ngawur bagi sebagian kita yang belum pernah membahas tentang haid dan nifas istihadah ini, gitu kan? Karena pembahasan haid dan nifas dan istihadah ini terkhusus nanti pada permasalahan istihadah yang bercampur dengan haid, itu permasalahan sulit, gitu kan? Sehingga membutuhkan tasawur yang dalam, maka kita pakai papan tulis. Maka permasalahan tentang haid ini adalah permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap orang yang menghadapinya, yaitu perempuan. Perempuan wajib mereka mempelajari ilmu tentang haid, nifas dan istihadah ini, ya kan? Karena mereka mengalami. Maka kalau seandainya nanti kita punya istri, ya kan, wajib kita untuk mengajari istri kalau seandainya kita mengetahui. Kalau kita tidak bisa atau tidak tahu tentang ilmu haid, nifas dan istihadah, maka perempuan itu berhak keluar dan bertanya. Dan malah kita ketika itu tidak boleh melarang mereka untuk keluar bertanya, untuk meminta fatwa kepada orang-orang yang alim. Tidak boleh kita melarangnya, karena adalah suatu fatwa ain bagi dia mengetahui tentang hukum tersebut supaya sah sholatnya, puasanya, dan bahkan berhubungan dengan suaminya, seperti itu. Maka boleh dia keluar tanpa izin, bahkan suami tidak boleh melarangnya. Pertama nanti akan kita bahas tentang ta'rif daripada haid, nifas, istihadah, dan beberapa penjelasan secara umum. Udah masuk kita ke dalam pembahasan kita. Langsung aja buka dalam pembahasan tentang ta'rif haid. Maka beliau katakan darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada tiga, ada kalanya haid atau nifas atau istihadah. Ya. Kalau dalam yang kedua adalah apa kata beliau? Yang pertama adalah haid. Definisi haid adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ahlan wa sahlan ala sabili sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Damu jibillatin, jibillah itu artinya tabi'ah, darah yang keluar secara tabi'ah, artinya bukan darah penyakit. Ini mengeluarkan darah nifas dan darah istihadah, karena darah istihadah itu adalah darah yang disebabkan penyakit. Yang keluarnya min aqsa rahimil mar'ah, keluar dari pangkal rahim perempuan, ala sabili sihah, dalam keadaan sehat, min ghairi sabab, tanpa sebab, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang ma'lumah. Yang pertama, dia berupa darah tabi'ah, yaitu darah jibillah. Ada enggak kursi satu? Kasih beliau kursi, beliau biasa di kursi. Dapur ada enggak? Jadi yang pertama adalah dia berupa darah tabi'at. Dia bukan darah penyakit. Beda dengan istihadah. Maka istihadah itu adalah, kalau dalam bahasa anunya kan, darah menstruasi abnormal. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang abnormal. Dia bukan normal. Melebihi harinya, di waktu yang tidak tertentu, seperti itu. Kemudian keluarnya dari pangkal rahim perempuan. Kalau kawan-kawan mempelajari dalam di waktu senawiyah atau waktu SMA, itu kan kerangka tempat reproduksi perempuan itu kan seperti apa ya? Segitiga terbalik. Kebayang nggak segitiga terbalik? Ya kan, segitiga terbalik. Ya kan? Kemudian di sebelah sininya ada ovarium, tempat penghasil daripada ovum atau sel telur. Itu kan? Kemudian dia akan keluar melalui selang seperti itu.
kemudian nanti sepertiga, kemudian ada dinding rahim. Kebayang enggak? Atau mau saya tulis? Salah-salah sedikit kalau salah ya. Gimana ya? Itu bukan segitiga. Anggap aja betul ya. Anggap aja seperti ini. Ya. Ini dinding rahim. Yang ovarium, gitu kan? Kemudian ovarium itu kan tempat penghasil ovum atau sel telur. Itu tiap bulan perempuan yang telah balik, kalau pertama keluar itu menunjukkan tanda dia balik. Tiap bulan itu ovum itu keluar, gitu kan? Keluar dan dia melewati atas ini, melewati atas ini, gitu kan? Ketika keluar, maka ada di sini dinding rahim itu siap untuk menunggu apa namanya proses untuk kalau seandainya ada sel telur yang membuahi, ya kan, kalau ada sperma, kemudian ada proses pembuahan, maka rahim itu telah siap. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka itu istilah dengan waktu subur, gitu kan? Maka kalau seandainya tidak ada sperma yang masuk, maka akan terjadi peluruhan darah tersebut, darah-darah yang keluar, nah, gitu. Dan sebetulnya yang dibahas oleh para ulama itu keluarnya dari pangkal, dari atas, ya kan? Darah-darah yang itu adalah juga di bagian dinding rahim perempuan, kemudian keluar. Maka itu yang distilahkan dengan proses menstruasi dalam ilmu medis. Maka keluarnya adalah min aqsa rahimil mar'ah. Maka dimaksud dengan pangkal di sini dalam kitab-kitab fikih itu adalah dari atas. Dari atas. Maksudnya adalah dari ovarium, ya gitu kan? Dari atas itu. Min aqsa rahimil mar'ati ala sabil sihhati, dalam keadaan sehat. Karena kalau sakit itu adalah darah istihadah. Min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang tertentu. Kemudian kita baca syarah ta'rifnya, beliau mengatakan awalan annahu damu jibillah ay taqtadi ittiba' as-salima, yaitu darah sehat, yaitu darah yang dikehendaki oleh keadaan yang sehat. Malah kalau seandainya perempuan itu tidak keluar darah haid, malah mungkin tidak sehat seperti itu. Yang kedua, annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, dia keluar daripada aqsa yaitu ab'ad, yang paling jauh, yang di atas itu. Tsalitsan, annahu yakhruju ala sabili sihah, keluar dalam keadaan sehat, min ghairi sabab, tanpa sebab. Beda kalau darah nifas. Nifas nanti ada sebabnya, sebab melahirkan, sebab kosongnya rahim, dan istihadah, ya kan, istihadah karena penyakit. Rabi'an, anna lahu awqatan makhsusah, bahwa dia memiliki waktu tertentu sehingga memiliki minimal, kebanyakan, dan ghalibnya yang nanti akan insyaallah diterangkan. Kemudian langsung kepada definisi nifas. Tarif daripada nifas. Sebelum kepada definisi nifas, maka haid ini minimal apa namanya? Usia haid, ya kan, yang nanti akan kita bahas juga, yaitu 9 tahun qamariyah, takribiyah kata para ulama. Paling awal atau awal mulanya seorang perempuan yang mungkin dia haid itu adalah 9 tahun qamariyah takribiyah. Apa yang dimaksud dengan 9 tahun takribiyah? Yaitu bilangan hilaliyah, bilangan hitungan bulan Islam, seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah dia takribiyah. Maksud takribiyah adalah mendekati 9 tahun. Artinya bisa jadi 9 tahun atau mendekati 9 tahun. Jadi tidak mesti 9 tahun. Maka kalau seandainya perempuan tersebut berusia 9 tahun kurang beberapa hari, maka itu masih dianggap sebagai darah haid. Nah gitu. Tapi takribiyah ini para ulama mengatakan istilahkan dengan zamanul imkan. Muddahnya itu disebut dengan zamanul imkan. Masa takribiyah itu berapa lamanya? Paham ya? Sebetulnya khilaf di sini. Bahkan Imam Mawardi mengatakan sebulan 2 bulan. Ini sangat jauh sekali. Ada ulama yang mengatakan sehari 2 hari. Tapi yang dhabit yang disebut muktamad dalam hadap kita yaitu di masa yang tidak mungkin pada masa itu haid dan nifas. Haid dan suci. Minimal haid dan minimal suci. Minimal haid berapa? Minimal haid berapa hari? 1 hari. Minimal suci 15 hari. Nah gitu. Artinya kalau seandainya ada 16 hari, ya kan, 9 tahun
kurang 16 hari. Maka kalau keluar darah di usia seperti ini, maka itu tidak dianggap juga darah haid, karena dia keluar di masa yang mungkin di sana yang mungkin di sana haid dan suci. Sedangkan dhabit takribiyahnya adalah di masa yang tidak mungkin, ma la yasa' fihi, yang tidak mungkin di sana haid dan nifas. Minimal haid dan minimal haid dan minimal suci. Nah, seperti itu. Bagaimana maksudnya? Kita contohkan. Contoh sekarang. Usia 9 tahun nih. Usia 9 tahun. Ini pas tahdidan ini. Tahdidan. Ya, usia 9 tahun tahdidan. Kemudian kita katakan kalau seandainya keluar darah di pas di usia 9 tahun, maka itu adalah darah haid. Tapi di sini kita bukan membahas tahdidan. Kata para ulama 9 tahun takribiyah. Ini takribiyah. Takribiyah yaitu di masa yang tidak mungkin di sana haid dan suci. Minimal haid dan minimal suci. Minimal haid adalah 1 hari, minimal suci adalah 15 hari. Maka 15 tambah 1 hari jadi 16 hari. Artinya kalau seandainya keluar darah, pokoknya pas 16 hari ini, keluar darah di usia 9 tahun kurang 16 hari, maka belum dianggap itu darah haid. Karena definisi takribiyah tadi adalah di masa yang tidak mungkin di sana haid dan nifas, haid dan suci. Seperti itu. Maka maksudnya adalah 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit. Maka dalam kita dibahasakan sitata asyar illa lahdzah. 16 hari kurang sedikit. Contoh 15 hari berapa tuh? Kalau 16 hari kurang 1 menit. Kurang 1 menit. Anggap seperti itu. Ya kan? Keluar darah haid di usia 9 tahun kurang 16 hari, kurang 1 menit. Maka itu darah haid. Paham tak? Dobitnya. Jadi dobitnya adalah kalau seandainya di usia tersebut memungkinkan minimal haid dan minimal suci, maka tidak dianggap itu sebagai darah haid. Nah, gitu kan? Tidak dianggap sebagai darah haid. Baik. Jadi takribiyah definisinya adalah di masa yang tidak mungkin di sana haid, minimal haid dan minimal suci. Berapa minimal haid? 1 hari. Minimal suci 15 hari. Maka kalau seandainya kurang 16 hari dari usia 9 tahun, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau seandainya kurang dari 16 hari kurang sedikit, maka itu dianggap sebagai darah haid. Nah, contohnya yang paling mudah seperti yang tadi kita katakan, kurang 1 menit. Atau umpamanya 15 hari. Usianya sekarang 9 tahun kurang 15 hari, keluar darah, maka ini darah haid. Nah gitu, darah haid. Kurang 10 hari, maka sampai di sini semuanya adalah darah haid. Maka ini disebut dengan zamanul imkan. Zamanul imkan. Waktu yang memungkinkan di sana keluar darah haid. Yang itu akan kita bahas nanti dalam pembahasan aqal dan aksarnya atau walidnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam definisi nifas langsung. Beliau mengatakan an-nifasu ta'rifun nifas, an-nifas huwa ad-damul khariju ba'da faragh ar-rahim min al-hamli. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Artinya kalau seandainya hamil itu belum kosong, artinya rahimnya belum kosong. Umpamanya punya anak 2 kembar gitu. Keluar 1. Kemudian keluar darah. Maka apakah itu dianggap sebagai darah nifas? Tidak. Belum dianggap darah nifas karena belum kosong rahim. Maka dhabit dalam darah nifas adalah dengan kosongnya rahim. Baik itu berupa anak yang normal maupun bukan anak yang normal. Keluar mudghah, keluar alaqah dari rahimnya.
kosong rahimnya daripada alaqah tersebut, keguguran, gitu kan? Daripada mudghah, segumpal darah, daging, atau anak yang sempurna, gitu kan? Maka darah yang keluar mengiringi itu dianggap sebagai darah nifas. Nah, gitu. Bagaimana kalau keluarnya di antara melahirkan tersebut, atau ketika melahirkan tersebut, atau sebelum melahirkan, maka tidak dianggap sebagai darah nifas. Umpamanya darah yang keluar ketika perempuan itu teriak atau kesakitan, ya kan? Yang distilahkan dalam fikih dengan damu talqin. Darah yang keluar ketika apa nama istilahnya? Kalau bahasa anunya kontraksi. Ya, darah yang keluar ketika kontraksi tersebut. Maka itu bukan darah nifas. Nah, gitu. Maka nanti istilahnya darah yang ketiga yang akan kita bahas itu darah istihadah atau darah fasad. Bagaimana kalau keluarnya sebelum rahim itu kosong? Umpamanya beberapa saat sebelum anaknya keluar darah. Nah, gitu kan? Keluar darah. Maka ada kemungkinan itu darah haid atau kemungkinan itu darah fasad atau darah istihadah tadi. Kalau seandainya berhubungan dengan ini dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang sahih bahwa perempuan hamil ada kemungkinan, ya ada kemungkinan, bukan dipastikan dalam mazhab Syafi'i. Ada kemungkinan dia itu adalah haid. Maka kalau seandainya memang haid dia sebelum melahirkan tersebut, ya kan? Maka yang keluar tersebut adalah darah haid. Nah, gitu. Karena dalam mazhab kita tidak ada aqallu yang minimal antara haid dengan nifas. Nifas dengan haid tidak ada. Antara haid dengan nifas tidak ada. Karena pendapat yang sahih dalam mazhab kita perempuan hamil bisa haid gitu. Kalau keluarnya di tengah, maka itu belum disebut juga darah nifas. Maka keluarnya adalah mesti ada kata ba'da faraghir rahim, setelah kosongnya rahim daripada kehamilan. Ya, maka kita baca ta'rif. Dia mengatakan an-nifasu huwa dzalika ad-dam alladhi yakhruju ba'da faraghir rahim. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim minal hamli, dari kehamilan. Wa in kana al-mauludu 'alaqah. Sekalipun yang dilahirkan itu adalah berupa segumpal darah atau mudghah, segumpal daging. Qalat qabilatun, dengan syarat ada qabilah. Qabilah ini bisa dikatakan bidana atau dokter yang mengatakan annaha mabda' khalqi adami. Bahwa ini adalah memang permulaan penciptaan manusia. Artinya ini adalah akan menjadi bakal janin, akan jadi bakal manusia, seperti itu kata dia. Tapi dia mengatakan, oh ini penyakit aja ini. Ini bukan darah disebabkan karena bertemunya sperma dengan sel telur. Bukan itu darahnya, dikatakan umpamanya kan. Maka tidak disebut darah keluar itu darah nifas. Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidatin, dan cukup dengan pemberitahuan satu orang qabilah saja, yaitu satu orang bidan atau satu orang dokter saja. Wala budda fid damil madhkur hatta yakuna nifasan, dan mesti dari darah yang kita sebutkan tadi sehingga dia disebut dengan darah nifas ayyakuna kharijan ba'dal wiladah, ya keluarnya setelah wiladah, ay qabla mudhi 15 yawman minha, yaitu sebelum berlalunya 15 hari daripada wiladah. Wa illa falaysa binifasin wa innama huwa haidun wa summiya nifasun nifasan yakhruj ba'da nafsin. Beliau mengatakan begini, bahwa darah nifas masih dianggap darah nifas kalau ba'danya itu atau aqibiyahnya keluarnya setelah wiladah tersebut masih dalam jangka waktu 15 hari. Masih dalam jangka 15 hari. Kalau seandainya melebihi 15 hari awal keluarnya, akibahnya, ba'danya, maka tidak dianggap sebagai darah nifas, maka dianggap sebagai darah haid lagi. Paham tak? Paham? Enggak paham sudah, enggak paham gitu. Enggak paham ya? Contohnya begini. Sekarang al-wiladah nih. Al-wiladah. Maka beliau ingin menjelaskan ada namanya ba'd. Ini ba'da wiladah atau aqibah, atau disebut dengan biasa dalam kitab aqibiyah. Nah, aqibiyah ini maksudnya adalah mesti darah itu dianggap darah nifas kalau keluarnya di masa 15 hari setelah melahirkan. Contoh, sekarang melahirkan, setelah melahirkan kosong rahimnya keluar darah, disebut darah nifas. Atau tidak keluar darah sama sekali, tidak keluar, kosong darah, tidak keluar. Tapi hari kedua keluar darah,
disebut darah nifas. Hari ketiga darah nifas. Begitu juga kalau keluar di hari ke-15, maka itu juga dianggap darah nifas. Bagaimana kalau seandainya dia melahirkan sekarang, namun tidak keluar darah sama sekali? Terus berlalu usia anaknya sampai 15 hari, namun ke hari ke-16 keluar darah. Apakah dianggap darah nifas? Tidak. Maka mesti darah nifas itu keluar di masa 15 hari ini. Awal permulaannya, walaupun panjangnya lama, umpamanya keluarnya adalah dari tanggal 10. Dari tanggal 10 sampai 60 hari sampai 50 hari berikutnya. Karena maksimal darah nifas adalah 60 hari. Maka ini semuanya dianggap sebagai darah nifas. Ya, dianggap sebagai darah nifas. Maka maksud daripada akibiyahnya adalah awal keluarnya yaitu dalam jangka 15 hari awal setelah melahirkan. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya keluar itu di pertengahan? Contohnya yang kita sebutkan tadi, 10 hari. Ini sekarang di masa melahirkan, setelah melahirkan tidak keluar darah sama sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, 6, 7, 8, 9 tidak keluar sama sekali. Apa yang dilakukan oleh seorang yang melahirkan tersebut? Apakah dia suci atau tidak suci? Suci, artinya tidak ada darah. Artinya kalau tidak ada darah, dia tidak melihat darah, dia suci. Dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia boleh bergaul sama istri, ya kan, kalau mungkin kan. Maka kalau keluar hari tanggal 10 ini, baru kita hukumi dia sebagai orang yang hadas besar. Maka haram bagi dia apa yang haram bagi orang haid dan nifas. Sebagaimana kita bahas, ya kan? Haram bagi dia sholat, puasa, ya kan? Haram bagi dia menyentuh Quran, haram dia masuk masjid, haram dia untuk berhubung sama istri dan lainnya. Seterusnya sampai kapan berhenti darah tersebut. Maka ini tidak dihitung sebagai hukum. Coba perhatikan, yang 10 hari awal tidak dihitung sebagai hukum nifas, tapi dihitung sebagai adadu yaumin nifas. Dihitung hari-hari nifas, tapi tidak dihukum sebagai hukum nifas. Apa maksudnya? Maka dari sini telah dihitung 10 hari nifas. Kalau seandainya darah berlanjut, ya kan? Maka kita menghitung maksimal darah nifas umpamanya. Maka dihitung dari sini 10 hari. Ada 50 hari, maka tak sampai 60 hari umpamanya. Nah gitu. Tapi hukum nifas dihitung semenjak keluarnya darah. Kapan keluarnya darah? Pada hari ke-10. Nah gitu. Maka dalam kitab dikatakan, nanti juga akan kita bahas. Di situ dianggap sebagai nifasan adadan la hukman. Adadan la hukman. Paham tuh di situ? Kemudian istihadah. Di bawahnya. Al-istihadah damun yakhruju min adna rahim fi ghairi ayyamil haid wal nifas. Kalau tadi haid jelas harinya umpamanya, perempuan itu mengetahui daur haidnya, ya kan? Maka kita katakan ini darah haid. Atau darah itu keluar setelah melahirkan, maka kita katakan darah nifas. Sekarang keluar darah selain di hari haid, selain di hari nifas, maka kita katakan namanya darah istihadah. Apa perbedaan darah fasad dan istihadah? Tidak ada perbedaan pendapat mu'tamad. Secara hukum tidak ada perbedaannya, walaupun secara penamaan sebagian ulama membedakan. Kalau seandainya darah itu keluar di usia sebelum dia pernah balik, umpamanya sebelum usia 9 tahun pernah keluar darah, umpamanya usianya sekarang 8 tahun, qamariyah, keluar darah, maka ini dianggap darah fasad. Kalau dia telah balik dan keluar di hari-hari selain hari haid dan hari nifas, dianggap darah istihadah. Apa secara hukum apakah beda? Tidak. Secara hukum sama saja. Dia dianggap suci. Karena darah istihadah itu adalah seseorang masih dihukum suci, ya kan? Tapi dia dianggap sebagai daimul hadas. Kalau kita bahas dalam kemarin tentang sahibul a'dharat atau sahibul darurat, nah ini diantara contohnya itu orang yang mustahadah, orang yang sedang istihadah, itu dianggap juga daimul hadas atau sahib al-darurah. Dia punya hukum-hukum fikih tersendiri. Umpamanya dalam waktu sholat, gitu kan? Nanti akan kita bahas, dalam waktu sholat dia tidak boleh berwudu kecuali telah masuk waktu sholat. Dia wajib membersihkan
kemaluannya wajib ditutup, ya kan? Dan yang lainnya akan kita bahas nanti insyaallah taala. Nah, kalau seandainya definisi daripada istihadah itu adalah darah yang keluar daripada bawah, dari arah udah hilang tadi orangnya. Ya kan? Kalau para ulama mengatakan dalam kitab fikih dari sebuah urat yang istilahkan dengan adil. Nah gitu. Maka itu dianggap dengan darah istihadah. Umpamanya seseorang kita katakan maksimal daripada darah nifas adalah 15 maksimal daripada darah haid adalah 15 hari. Ya kan? Sekarang darah keluar selama 20 hari. Ya kan? Dia mengira dia haid. Namun darah ini berlanjut dari awal bulan sampai ke hari 20. Maka kita katakan perempuan ini bercampur haidnya dengan istihadah, atau istihadah bercampur dengan haidnya. Atau sekarang dia nifas. Nifas maksimalnya 60 hari, namun keluar darah 80 hari. Bagaimana cara menghukuminya? Maka kita katakan perempuan ini istihadah dalam nifas atau nifas dalam istihadah. Paham ya? Insya Allah akan kita bahas secara rinci nanti. Sekarang perempuan itu umpamanya keluar darah melebihi darah haidnya, melebihi 15 hari, atau melebihi darah nifasnya. Maka ini kita katakan perempuan itu istihadah dalam nifas atau istihadah dalam haid. Maka surahnya, ya kan, secara garis besar ada 7. Ada 7. Yang pertama dan yang kedua, kita bedakan antara orang yang pertama kali haid dan orang yang pernah haid. Ya, orang yang pertama haid istilahkan dengan mubtada'ah. Ya, bahasa Arab, orang yang pertama kali haid. Yang pernah mengalami haid dan pernah mengalami suci disebut istilahkan dengan mu'tadah, pernah haid dan pernah suci. Kemudian ada kalanya orang yang pertama kali dia melihat darah haid ini darahnya sama saja. Umpamanya pertama keluar darah langsung keluarnya 20 hari. Langsung keluarnya 20 hari. Dan darahnya satu saja ciri-ciri. Umpamanya darahnya hitam saja atau merah saja, seperti itu. Maka ini kita katakan juga istihadah, ya kan, dalam haid, dan dia adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Tidak bisa membedakan. Ya kan, tidak bisa membedakan antara kuat dengan yang lemah. Atau ciri darahnya sama saja. Itu namanya ghairu mumayyizah. Ada kalanya bisa membedakan. Umpamanya selama 20 hari yang keluar itu 10 hari hitam, ya kan, kuat. Kemudian 10 hari terakhir itu lemah, merah umpamanya warnanya. Maka ini kita katakan orang pertama kali haid mubtada'ah dan dia bisa membedakan. Secara pandangan mata dia bisa membedakan. Namanya mumayyizah. Berarti mubtada'ah ada 2, mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Begitu juga kita hukumi dengan mu'tadah nanti. Mu'tadah orang yang pernah haid, orang yang pernah suci. Kemudian sekarang terjadi haidnya itu atau darah yang keluar tersebut melampaui hari-hari haidnya, lebih dari maksimal darah haid, itu lebih daripada 15 hari. Nah gitu kan. Maka orang ini kondisinya juga ada 2. Ada kalanya dia bisa membedakan darahnya atau tidak bisa membedakan. Bisa membedakan umpamanya ini darah hitam selama berapa hari, ini darah merah berapa hari, atau ini darah yang berwarna keruh berapa hari, dia bisa membedakan. Maka kita katakan mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Atau ada kalanya dia tidak bisa membedakan. Dia tidak bisa membedakan. Nah, dia yang tidak bisa membedakan ini dibagi juga 4 pembagian. Dibagi 4 pembagian. Ada kalanya dia memang tidak bisa membedakan, tapi dia ingat kapan dia haid, ya kan, waktunya, dan ingat berapa hari dia haid, qadarnya. Nah gitu ya. Atau ada kalanya lupa sama sekali. Lupa waktu kapan dia haid, kebiasaan dia sebelumnya, dan lupa juga qadar berapa dia haid. Atau lupa waktunya, ingat qadarnya. Atau ingat qadarnya, lupa waktunya. Nah gitu kan. Nah, itu ditulis. Pertama tadi mubtada'ah.
Kedua, mu'tadah. Apa yang disebut mu'tadah? Mu'tadaah baru pertama keluar dalam haid. Dan pembagian ada dua. Pertama, mumayyizah. Apa yang disebut mumayyizah? Bisa membedakan yang kuat dan lemah. Yang kedua, ghair mumayyizah. Tidak bisa membedakan antara yang kuat dan lemah. Yang kedua, mu'tadah. Ada dua juga, mumayyizah wa ghair mumayyizah. Gedung mumayyizah tadi ada 4 kita bagi tadi. Yang pertama, dia memang tidak bisa membedakan, tapi dia ingat dzakirah lil 'adah. Ingat adatnya, qadran wa waqtan. Qadran wa waqtan. Ingat ukuran haidnya, ingat waktu haidnya. Atau lupa. Nasiyah lil qadri wal waqti. Ya, lupa qadar dan waktunya. Lupa sama sekali. Ya kan, ini nanti diistilahkan dengan mutahayyirah. Mutahayyirah, orang yang apa mutahayyirah artinya? Orang yang kebingungan. Ya, kebingungan hukumnya gimana? Ada juga para ulama yang istilahkan dengan muhayyirah. Muhayyirah itu kan membingungkan, karena dia membingungkan ulama dalam hukumnya. Sulit. Nah gitu. Mutahayyiratul muhayyirah. Yang ketiga, dzakiratan lil qadri dunal waqti. Ingat dia qadar berapa haid sebelumnya. Biasanya haid itu 7 hari. Tapi sekarang awal haid saya lupa juga kapannya. Nah gitu. Dan yang keempat adalah dzakiratan lil waqti duna al qadri. Yang ingatnya adalah waktu kapan pertama haid dia. Dia ingat awal haid dia rupanya tanggal 1. Tapi qadarnya lupa dia. Biasanya lupa qadar biasanya lupa dia, tapi awal biasanya ingat dia. Biasanya di awal bulan katanya. Nah, gitu. Dan masing-masing itu ada hukumnya nanti. Ya, masing-masingnya ada hukumnya nanti. Maka kita katakan, kalau seandainya perempuan tersebut dalam haid sekarang, ya dalam haid, keluar darah haidnya melebihi daripada 15 hari, maka kita hukumi dengan salah satu dari yang 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hukumi dengan salah satu dengan yang 7 ini. Ya kan? Dan masing-masingnya beda hukumnya. Yang pertama, mumayyizah. Mumayyizahnya apa tadi? Dia yang bisa membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Antara yang kuat dengan yang lemah. Untuk mengetahui yang kuat dan lemah ini, maka kita ketahui dulu sifat-sifat dan ciri-ciri darah. Maka para ulama membagi sifat-sifat dan ciri-ciri darah itu kepada 3. Mana kita tulis sini lah ya. Sifatul dam. Pertama, melihat daripada al-laun. Yang melihat daripada warna. Kayak gitu. Karena dengan warna ini kita bedakan nanti. Perhatikan dulu, nanti dicatat. Maka dengan mengetahui warna ini kita mengetahui mana yang kuat, mana lemah, gitu kan? Dari kanan itu yang kuat nanti, sampai kiri itu yang lemah. Yang pertama adalah warnanya as-sawad. As-sawad itu warna apa? Warna hitam. Yang kedua yaitu al-humrah. Warna? Yang ketiga asy-syuqrah. Apa warna syuqrahnya? Oh, warna pirang. Pirang. Coklat. Pirang rambut. Tahu pirang? Nah, pirang. Kemudian selanjutnya as-sufrah. Kuning. Kuning kita beri coklat. Kemudian al-qudrah. Qudrah ini keruh kayak air ya, mirip air sungai keruh. Gitu kan? Al-qudrah. Secara sederhana seperti itu. Ya. Maka kita lihat ini yang paling kuat. Umpamanya sekarang dia melihat darah tersebut 20 hari. 20 hari. Dan dia bisa membedakan 10 hari pertama itu darahnya hitam. Ada 10 hari kedua umpamanya warnanya syuqrah atau humrah. Berarti dia bisa membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Betul kan? Maka ini kita katakan muqtada'ah mumayyizah. Ya kan? Nanti hukumnya berdasarkan tamyiznya. Nanti kan kita bahas.
Yang kedua berdasarkan al-qiwam. Yang ketiga berdasarkan ar-raihah. Pertama al-qiwam. Qiwam berdasarkan bentuk. Ada bentuknya itu sakhin. Sakhin itu kental. Kayak apa tuh? Kayak apa namanya? Kayak Madu. Mangga yang di apa namanya? Jus mangga. Asir mangga. Pernah minum asir mangga? Kental kan? Itu bahasa Arabnya sakhin. Yang kedua raqiq. Ya kayak teh ini. Kayak air biasa, kayak cair dia gitu. Gitu kan? Sakhin dan raqiq. Mana yang paling kuat? Sakhin. Raqiq. Kayak gitu. Sekarang dia melihat darah 20 hari. Ya kan, melebihi darah haidnya. Dan warnanya sama, merah semuanya. Tapi 10 hari pertama itu sakhin, 10 hari kedua itu raqiq. Berarti dia mumaizah. Paham ya? Maka kita hukumi dengan tamyiznya. Nanti akan kita bahas. Berikutnya dengan baunya. Ada yang muntini anyir. Nah gitu. Yang kedua ghairu muntin. Amis. Yang tidak begitu anyir, tidak begitu amis sekali. Nah gitu ya. Warnanya sama umpamanya 20 hari. Tapi 10 hari pertama muntin, 10 hari kedua ghairu muntin. Berarti dia juga dianggap sebagai mumayyizah. Nah, maka kita hukumi nanti haidnya dengan tamyiznya, istihadahnya dengan tamyiznya. Ya akan kita bahas ini. Paham di sini? Jadi menentukan kuat dan tidaknya adalah dengan warna, dengan bentuk, dengan bau. Maka semakin banyak sifat yang terkumpul, dia semakin kuat dan dianggap sebagai darah qawi. Umpamanya kita contohkan. Contohnya misal darah itu warnanya hitam. Ditambah pula dia itu sakhin. Ditambah juga muntin. Dibandingkan di bawahnya, umpamanya dibandingkan versus as-sawat, gitu kan? Iya sakhin juga, tapi dia ghairu muntin. Mana yang kuat? Yang pertama. Ah gitu. Maka ini adalah al-qawi. Maka ini adalah ad-dha'if. Nah gitu. Al-qawi ad-dha'if. Begitu juga seterusnya. Semakin kurang sifatnya, semakin lemah dia. Begini cara mengetahui kuat dan lemah. Paham sampai sini ya? Maka setelah memahami ini kita paham, kita masuk ke dalam mumayyizah. Maka mumayyizah ini orang yang baru pertama keluar darah. Ya kan? Baru pertama keluar darah dan dia telah bisa membedakan. Dengan apa bisa membedakan? Dengan sifat-sifat darah seperti yang kita jelaskan. Maka si perempuan itu kita hukumi dengan tamyiznya. Yang kuat adalah darah haid, yang lemah itu darah istihadah. Umpamanya 20 hari keluar. Ya kan? 5 hari pertama dia lihat itu kuat. Umpamanya darahnya warna hitam, sakhin, muntin. 5 hari pertama. 15 hari berikutnya kurang sifatnya satu, ghairu muntin. Maka kita katakan yang kuat, mana yang kuat? Yang pertama 5 hari itu adalah haidnya. Yang 15 hari yang tidak kuat itu adalah istihadah. Apa bedanya? Yang 5 hari dihukumi dia sebagai haid, sebagai orang yang berhadas besar, maka haram bagi dia sholat, puasa, berhubungan dengan surah warubah dan yang lainnya. Dan dalam 15 hari berikutnya dianggap sebagai suci. Ya, dianggap sebagai suci. Artinya dia wajib sholat, wajib puasa kalau dalam bulan Ramadan, ya kan? Wajib boleh digauli suami istrinya, oleh suami istrinya, oleh suaminya. Artinya boleh berhubungan suami istri. Boleh selanjutnya adalah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dibolehkan oleh orang suci. Gitu. Paham ya? Jadi kalau dia tamyiz, mumayyizah, menghukumi haid dan tidak haidnya dengan tamyiznya. Yang kuat adalah darah haid, yang lemah adalah darah istihadah. Walaupun darah lemah itu lama sekali. Walaupun lama sekali. Umpamanya darah kuat itu hanya sehari. Dan darah yang lemah itu sampai 29 hari. Keluar darah 30 hari. Padahal baru pertama keluar darah. Itu kan panik perempuan ini. 30 hari baru pertama keluar darah. Umpamanya. Tapi yang kuat hanya hari pertama saja. Hari berikutnya tidak kuat. Maka hari yang pertama kita katakan itu darah haid.
berikutnya 29 hari itu darah istihadah, maka dianggap dia suci. Paham? Paham ya? Seperti sini ada yang tidak paham. Paham ya? Tapi tamyiz ini, mumayyizah ini memiliki syarat. Memiliki syarat. Apa saja syaratnya? Tidak usah dicatat. Semuanya ada dalam kitab. Nah gitu. Pertama, syaratnya adalah yang pertama syarat tamyiz itu disebut oleh para ulama dengan syurut tamyiz. Bukan tamyiz untuk ya, balik itu. Syurut tamyiz. Yang pertama, ya, alla yanqusa, ya, al-qawi aqallul haid, bahwa yang kuat tidak boleh kurang dari minimal haid. Berapa minimal haid? 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Nah itu 24 jam. Artinya kalau seandainya kurang darah itu daripada 24 jam yang kuat, gitu kan? Sedangkan sekarang dia keluar darah melebihi 15 hari, yang kuat itu hanya umpamanya 20 jam. Kemudian berikutnya tidak kuat. Maka perempuan ini kita katakan ghair mumayyizah, itu hukumnya. Paham ya? Maka hilang syarat tamyiz, maka kita katakan hukum ghair mumayyizah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa alla yazid al-qawi aktsarul haid. Ya? Bahwa kenapa bunyi-bunyi gitu? Coba diganti. Coba ganti dulu. Apa syarat pertama tadi? Bahwa yang kuat itu tidak melebihi, tidak kurang daripada minimal haid, tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua, yang kuat tersebut tidak melebihi, ya, alla yazid atau alla yujawiz maksimal daripada haid. Berapa maksimal haid? 15 hari. Artinya kalau seandainya yang kuat itu sampai pula 20 hari, kemudian yang lemah umpamanya sekian hari, maka ini kita katakan bukan mumayyizah lagi, maka masuk pada ghair mumayyizah nanti. Paham di sini? Kemudian yang ketiga, ya kan? Ayyakuna ad-dha'if mutawaliyan, ya, bahwa yang lemah tersebut itu mesti mutawaliyan. Maksud mutawaliyan itu begini, umpamanya ini hari pertama keluar darah, ya kan? Kemudian kuat, anggaplah kuat itu umpamanya 5 hari kuat, ya. Kuat ini jangan artikan kuat ini apa ya? Kuat begini ya, kuat petinju. Jadi kuat ini maksudnya adalah al-qawi dalam bahasa Arab yang kita pahami ini. Apa bahasanya, terjemah yang cocok? Kuat juga. Pekat. Kuat aja ya. Yang salah di antara kita paham mana ya kuat ini. Yang kuat ini. Ini maka kuat itu kuat petinju kan. Umpamanya 5 hari kuat. Atau pekat gitu kan, 5 hari yang kuat. Kemudian berikutnya lemah, mulai di sini lemah. Ini kan kuat, maka warnanya kuat. Ini lemah, ya lemah.
Nah, lemah ini syaratnya dia tidak boleh diselang-selangi dengan sesuatu yang kuat. Dia mesti mutawalian. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, 9, 10, 11 sampai hari ke-20 umpamanya. Mesti lemah di sini. Tapi kalau disilang di sini ada kuat satu atau dua di sini dia memang kuat, maka dia tidak tamyiz lagi. Maka pindah pada ghair tamyiz nanti. Ghair mumayyizah. Paham sampai di sini? Udah ada syarat terakhir dan nanti insyaallah syarat terakhir ini akan kita bahas dalam ketika membaca kitab karena syarat terakhir ini sulit. Yaitu bahwa yang lemah ini tidak kurang dari minimal suci. Minimal suci berapa? 15 hari. Ini tidak kurang dari 15 hari. Tapi ini syaratnya kalau darah itu berlanjut terus menerus nanti. Nanti akan insyaallah akan kita baca dalam kitab lebih pahamnya nanti. Ini salah satu syarat yang kita temukan nanti dalam kitab itu. Paham di sini ya? Jadi kalau seandainya perempuan itu adalah baru pertama kali keluar darah haid, kita sebut sebagai seorang yang mubtada'ah. Ada kalanya dia bisa membedakan atau tidak bisa membedakan yang kuat dan yang lemah. Kalau bisa membedakan, dengan apa dia membedakan? Dengan sifat-sifat darah yang kita sebutkan. Dengan warna, dengan bentuknya, dengan baunya. Maka kalau dia bisa membedakan antara darah tersebut yang kuat dengan yang lemah, maka yang kuat itu darah haid, yang lemah itu darah istihadah. Paham sampai di sini? Ya. Belum paham Mak, yang kalau di sini terdapat 2 kuliah di antara 15 itu. Oh ini. Jadi syarat tamyiz ini 3. Yang pertama, yang kuat tidak kurang daripada minimal haid, tidak kurang dari 24 jam. Seandainya kalau darah itu 20 jam, ya kan yang kuat selanjutnya atau darah lemah, maka ini bukan muayyizah lagi. Yang kedua adalah tidak lebih yang kuat daripada maksimal haid. Nah gitu kan? Tidak lebih yang kuat itu dari maksimal haid. Nanti juga akan kita bahas. Kemudian ketiga, bahwa yang lemah itu tidak boleh yatakhallalahu al-qawi. Yang lemah itu mesti dia terus menerus. Ya, terus menerus. Nah, terus menerus. Kalau seandainya diselang-selang lebih kuat, umpamanya 5 hari kuat, ya kan? Kemudian lemah 5 hari, kemudian kuat lagi, dia lemah lagi, kuat lagi, lemah lagi, gitu. Berarti diselang-selangi, maka hukum tersendiri. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam kitab bagaimana hukum antara darah yang kuat, yang lemah dan lebih lemah juga ada nanti. Umpamanya dalam kaidah al-qawi, al-dhaif, kemudian al-ad'af. Masuk ke dalam kaidah ini nanti. Ada yang mengatakan bahwa al-qawi dan al-dhaif yang pertama itu digabungkan, bahwa ad'af ini dianggap sebagai darah istihadah dan al-qawi dhaif itu dianggap panda qawi dhaif dan ad'af ini. Pokoknya ini hitam, ini darah merah, ini darah kuning. Maka hitam dengan merah digabungkan maka menjadi darah haid. Selanjutnya ad'af itu yang lebih lemah, pokoknya darah darah kuning, darah istihadah. Nah gitu kan. Ada juga yang sejenis, ada tersimpan, nanti ringkin insyaallah akan kita bahas dalam kitab. Ini secara garis besar dulu. Sampai di sini paham dulu? Ya. Tadi kan bahas tentang darah yang kuat tadi kan, misalkan darah yang kuat 5 hari. Ya. Kemudian 5 hari berikutnya darah yang lemah. Ya. Berarti yang 5 hari darah lemah ini dihitung istihadah kan? Ya. Nah, jadi kalau yang tadi apa namanya? 5 hari kuat, 5 hari lemah. Itu semuanya kalau seandainya masih dalam 15 hari, itu darah haid. Iya. Jadi syaratnya sekarang adalah darah itu 15. Kan sekarang pembahasan kita mustahil. Mustahil itu darah yang lebih 15 hari. Jadi kalau sekarang begini, 15 hari, hari pertama keluar sampai hari 15. Ini kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Ini semua darah haid nih. Bukan ini yang kita bahas. Sekarang pembahasan kita melampaui 15 hari, 16 hari ke atas, 17 hari, 20 hari, nah gitu kan? Semangat kali darahnya keluar. Maka darah ini yang baru kita hukum dengan mustahadah ini. Tapi kalau begini enggak, itu darah haid. Sepakat kita, ya. Maka juga ada nanti pembahasan umpamanya antara sekarang darah itu keluar hari pertama, hari kedua, hari ketiga keluar ini, hari ketiga, hari keempat, hari kelima tidak keluar.
ke-6 keluar lagi. Hari ke-7 keluar lagi. Hari ke-8 keluar lagi. 9, 10 tidak keluar. Nah, gitu kan? Kemudian 11, 12 keluar. Nah, gitu. Bagaimana hukumnya? Nanti juga ada dalam pembahasan kaidah, gitu kan? Apakah an-naqa itu suci? Suci yang antara dua haid, itu istilah naqa. Tapi kalau suci yang terus menerus atau suci dari awal itu istilahnya tuhurun. Tapi kalau suci itu berada antara dua darah haid, ya, dan darah haid ini adalah daurnya perempuan, maka istilahkan dengan naqa. Istilahkan dengan an-naqa. Ini contohnya. Ini kan 34 tidak keluar darah, maka istilahkan dengan naqa. 89 tidak keluar darah. 89 ini. Anggaplah 9, 10 tidak keluar darah, maka istilahkan juga dengan naqa. Nah, naqa ini apakah disebut sebagai darah haid atau tidak? Nah gitu. Pendapat mu'tamad dalam mazhab kita dianggap darah haid. Darah haid mu'tamad. Sehingga qaul ini dianggap sebagai qaul, ada yang tahu? Qaul as-sahbi. Dan kita akan membaca nanti wa huwa al-mu'tamad usamma qaul as-sahbi. Qaul as-sahbi maksudnya adalah sahbi itu kan artinya ditarik. Yaitu hukum haid ditarik kepada hukum yang naqa ini, sehingga dia menjadi hukum haid. Seperti itu. Ada pendapat kedua namanya qaulul laqti. Qaulul laqti. Qaulul laqti itu adalah bahwa an-naqa di sini itu tidak dianggap sebagai darah haid. Dia dianggap sebagai suci. Sehingga perempuan dalam masa itu melakukan sesuatu yang suci bagi orang suci. Suatu suci bagi orang suci. Suatu yang boleh bagi orang suci. Nah, gitu. Paham ya? Nanti juga ada dalam kitab kayak ini. Ada yang dari paham di sini? Ya. Kan tadi kalau misalnya lebih dari 15 hari itu tidak dihitung sebenarnya mumayizah. Kalau apanya? Kalau yang kuat? Ya kan tadi Ya. syaratnya kalau yang kedua itu kalau misalnya dia lebih dari 15 hari maka itu wajib mumayizah. Ya. Nah itu kenapa mumayizah? Nah, insya Allah nanti dalam kitab. Karena kita belum baca kitab. Dalam kitab akan menjelaskan lebih nanti. Bahkan ada yang contohnya. Ini secara garis dulu. Yang diterangkan ini paham insya Allah. Kecuali pembahasan yang saya tambah itu nanti akan dijelaskan. Paham di sini ya? Paham, Vin? Insya Allah. Sa'afin. Nah, ini pertama mumayizah. Bagaimana kalau seandainya dia itu tidak bisa membedakan antara yang kuat dengan yang lemah? Ya kan? Contoh ya, apa yang masuk dengan yang tidak bisa membedakan itu? Umpamanya dari hari pertama sampai hari ke-20 itu darahnya sama saja, bisifatin wahidah, merah saja, atau hitam saja, atau kuning saja. Artinya dengan satu sifat saja, atau pirang saja. Maka perempuan ini kita katakan ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Atau dia bisa membedakan. 10 hari pertama hitam, ya kan? Bisa membedakan. Tapi hilang salah satu syarat yang 3 atau yang 4 ini. Ya, hilang salah satu syarat yang 4 ini. Maka juga dianggap sebagai ghairu mumayyizah. Hilang salah satu syarat tamyiz yang 4 ini. Maka dianggap juga ghairu mumayyizah. Seperti yang ditanyakan Ustazah tadi. Yaitu pokoknya yang kuat melebihi daripada 15 hari. Maka ini ghairu mumayyizah, mubtadah ghairu mumayyizah. Paham ya? Bagaimana cara menghukumi ghairu mumayyizah ini? Ada dua keadaan. Keadaan pertama kita tanya kepada perempuan ini, apakah tahu enggak? Sekarang dia dalam keadaan baru pertama keluar darah haid dan darah itu melebihi 15 hari, kita tanya, apakah tahu ente kapan pertama keluar darah haid? Oh tahu Ustaz. Malah saya catat ini, saya monumenkan ini. Gitu kan? Saya catat ini. Perempuan itu ingat semuanya. Tanggal 1 bulan 1 2001. Kalau cantik lah ini. Tanggal 1 bulan 1 2001. Ya kan? Tapi darah itu keluar 20 hari. Bagaimana hukumnya Ustaz? Maka kita katakan hari pertama tanggal 1 itu, yakin enggak itu darah haid? Ya yakin. Usianya melebihi sekarang 9 tahun dan keluar darah, maka itu kita hukum sebagai darah haid. Maka hari pertama haidun biyaqin, kita katakan ini pasti darah haid. Hari berikutnya
Apakah yakin itu darah haid? Belum yakin. Maka selama belum yakin, kita hukumi itu sebagai darah suci. Itu darah istihadah. Nah gitu. Keluar darah 20 hari. Dan dia darahnya dengan satu sifat. Semuanya merah saja. Atau hitam saja. Satu sifat. Nah seperti itu. Ya kan? Atau bisa membedakan tapi hilang salah satu syarat tamyiz ini. Maka perempuan ini kita hukumi ghairu mumayyizah. Yaitu 1 hari yang pertama itu pasti darah haid. Ya kan? Karena dia ingat waktunya. Hari berikutnya itu belum yakin haid dan belum yakin suci. Tapi al-aslu adalah dia suci. Karena dia belum pernah haid, betul kan? Belum pernah haid. Beda nanti kalau mu'tadah di sana. Karena dia belum pernah haid, maka kita hukumi sebagai suci. Nah, seperti itu. Maka hari yang pertama yaqin haidun biyaqin. Hari berikutnya adalah yaitu suci. Nah, gitu. Paham ya? Tapi ketika ditanya, ingat enggak kapan pertama haid? Lupa pula Ustaz katanya. Ya kan? Sekarang darahnya keluar melebihi 15 hari. Tanya pula, enggak pula mencatat kapan pertamanya Ustaz katanya. Maka perempuan ini nanti kita samakan dengan hukum si mutahayyirah ini atau muhayyirah. Kita samakan dengan hukum ini. Apa maksud disamakan dengan hukum ini? Dia diambil hukum ihtiyat. Diambil hukum ihtiyat. Hukum ihtiyat itu yaitu diperlakukan seperti orang yang suci, diperlakukan seperti orang yang haid. Diperlakukan seperti itu ihtiyat artinya. Diperlakukan seperti orang suci dan diperlakukan seperti orang haid. Orang yang haid dalam 6 hukum. Dia tidak boleh mubasyarah baina surrah wa rukbah. Ya? Dia tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali dalam salat. Dia tidak boleh menyentuh Quran, mushaf. Tidak boleh membawa mushaf. Tidak boleh menetap diri dalam masjid. Tidak boleh dia lewat ke masjid kalau khawatir akan talwis. Disamakan dengan orang haid dalam 6 itu. Dan disamakan juga dengan orang suci dalam beberapa hal. Dia wajib tetap sholat, wajib tetap puasa, ya, wajib dia dan boleh dia untuk ditalak. Wajib dia tetap sholat, wajib tetap puasa kalau ternyata itu bulan Ramadan, dan sah ditalak. Karena perempuan, bukan sah ditalak, halal ditalak. Karena di antara pembahasan talak nanti kan ada namanya talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni, talak yang dijatuhkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu talak yang dijatuhkan dalam keadaan perempuan suci yang tidak dijima'i. Itu talak sunni. Selain itu talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan umpamanya dalam keadaan perempuan itu tidak suci. Maka hukumnya haram, tapi nomor jumhur dan mazhab Syafi'i tetap jatuh talaknya. Ya kan? Maka selama perempuan itu dalam keadaan haid, itu haram mentalaknya. Betul enggak? Tapi sekarang keluarnya terus menerus. 20 hari, 30 hari, 40 hari. Keluar terus menerus. Tapi anggaplah bertahun-tahun keluarnya. Si laki-laki sudah ingin menceraikan perempuan yang umpamanya. Kalau seandainya dikatakan tidak bisa mentalak, nah ini zalim kepada laki-laki. Dan bisa dia mentalak di sana. Dan tidak haram. Itu maksudnya. Paham ya? Insya Allah nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan kita. Itu namanya mutahayyir. Nah, begitu hukum ghairu mumayyizah. Ya tanya dulu, ingat enggak waktu awalnya? Kalau ingat, hari pertama haid, hari berikutnya suci. Kalau tidak ingat, maka kita katakan dia sama dengan mutahayyirah. Nanti insya Allah kita bahas. Sampai di sini paham? Kemudian masuk kepada yang kedua, yaitu mu'tadah. Mu'tadah ini dia pernah mengalami haid, pernah juga mengalami suci. Izin minum ya. Mu'tadah ini dia pernah mengalami haid, sudah pernah mengalami suci. Artinya ini bukan kali pertama, boleh jadi kali sekian kalinya. Maka juga ada dua kemungkinan. Pertama mumayyizah, yang kedua ghairu mumayyizah. Apa maksud mumayyizah ini? Dia bisa membedakan antara yang kuat dengan yang lemah. Keluar sekarang berapa hari? 20 hari. Ya kan? Ketika keluar 20 hari ini, dia bisa membedakan yang kuat dan yang lemah. Bahkan sekalipun yang kuat itu berbeda dengan adatnya. Umpamanya adat kebiasaan haid dia, ya, setiap bulan itu 7 hari. 7 hari, 7 hari, 7 hari. Namun sekarang keluar darah 20 hari, yang kuat itu hanya 3 hari saja. Yang tidak kuat berarti ada 17 hari.
maka kita hukum dengan apa? Dengan tamyiznya. Sekarang contoh, pernah dia haid itu kebiasaan dia 7. Begini kebiasaan bulannya, datang bulannya. Tapi sekarang keadaan penyakit itu datang 20 hari haidnya. 20 hari. Ya kan? Tapi dia bisa membedakan 3 hari yang pertama itu darah kuat. Kemudian 17 hari berikutnya sampai 20 hari itu darah lemah. Kuat. Karena dia mumayyizah, kita hukumi dengan tamyiznya. 3 hari yang awal ini, 3 hari ini tadi. 3 hari ini kita katakan darah haid. Yang 17 hari lemah ini adalah darah suci, yaitu dia istihadah. Paham? Kita tidak menghukum dengan adatnya, walaupun dia adalah mu'tadah, pernah haid dan pernah suci. Tapi sekarang karena dia mumayyizah, bisa membedakan yang kuat dengan yang lemah, maka langsung kita ambil hukumnya. Bahkan sekalipun itu hanya 1 hari. Umpamanya keluar darah, kebiasaan 7 hari. Dan ternyata sekarang kurang 20 hari. Yang kuat itu hanya sehari saja. Berikutnya 19 hari itu tidak kuat. Maka 1 hari itu darah haid, selebihnya bukan darah haid. Karena hukum daripada tamyiz dari seperti kita katakan, yang kuat adalah haid, kaidahnya, yang lemah adalah darah istihadah. Paham? Kemudian ada kalanya ghairu mumayyizah. Dia tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan seperti yang kita sebut tadi. Ada kalanya darahnya satu saja dalam sifat yang sama, ya kan, 20 hari darahnya merah saja atau hitam saja, ya kan, atau pirang saja. Atau bisa membedakan namun hilang salah satu syarat tamyiz. Dan itu karena dia pernah mengalami adat sebelumnya haid dan suci, maka dibagi oleh para ulama kepada 4 keadaan. Ya kan? Yang pertama, dia ingat kepada adatnya qadran wa waqtan. Ingat dia qadar dan waktu dia haid. Kapan dia pertama kali haid, dia ingat. Ya. Dan berapa ukuran haid kebiasaannya dia ingat. Maka perempuan yang seperti ini, karena dia bukan mumayyizah, kan bukan mumayyizah nih. Karena dia bukan mumayyizah, kita hukumi dia dengan adatnya. Adat itu dihitung dengan 1 kali saja. Maka kaidah mengatakan al-'adatu tathbutu bi marratin wahidatin. Adat tetap dengan 1 kali saja. Contoh, sekarang perempuan itu punya adat kebiasaan 8. Bulan berikutnya 7. Kemudian 8, kemudian 7. Berubah umpamanya. Kemudian 5. Sekarang bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Bulan ke-6 keluar darah 20 hari. Ya, 20 hari. Nah, ketika 20 hari ini dia tergolong ghairu mumayyizah ternyata. Umpamanya darahnya sama saja. Gitu kan? Maka sekarang bagaimana kata menghukuminya? Dengan adatnya. Adatnya terakhir berapa? 5. Maka kaidah kita katakan tadi, dia dihukumi dengan adat. Adat itu tetap dengan 1 kali. Maka dilihat adat paling terakhir. Maka dihukumi 5. Kalau ternyata sama terakhir itu 7, maka dihukumi sekarang 7. Maka 5 saja dia dianggap haid, selebihnya suci. Paham? Ya kan? Jadi dia dihukumi dengan adatnya, dan adat tetap dengan 1 kali. Tapi ada kasus bahwa perempuan itu dihukumi dengan adatnya 2 kali. Dengan adatnya 2 kali. Tapi itu syarat, banyak syaratnya. Di antara syaratnya pertama adalah adatnya berulang-ulang, takarrarat, berulang-ulang adatnya. Paham tidak berulang-ulang? Umpamanya adatnya itu 3 bulan pertama, ya, bulan pertama. Bulan kedua bulan kedua 5. Bulan ketiga 7. Bulan keempat mengulang siklus yang pertama lagi. 4, 5, 6. 3, 5, 7. Paham ya? Jadi bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7. Bulan keempat mengulang lagi 3, 5, 7. Artinya dia memiliki siklus yang berulang-ulang. Takarrarat. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Paham ya? Yang kedua
siklus tersebut intazamat. Intazamat. Tahu intazamat maknanya? Teratur. 357, 357. Tapi kalau 357, 573, 753 kan tidak beratur itu. Contohnya 357. Kemudian 753. Ini tidak beraturan, sekalipun berulang-ulang kalimat yang sama, angka yang sama, tapi tidak beraturan. Maka kalau tidak beraturan ini marrah wahidah, tengok yang paling terakhir. Paham ya? Tengok yang paling terakhir. Nah, sekarang kita melihat kepada faedah yang dua kali tasbutu bimarrata ini, yaitu dengan syarat pertama yaitu takarrar 357 357. Dan sekarang kita ingin menghukumi bulan yang ke-8, 1 2 3 4 5 6 bulan ke-7. Kemudian intazamat, teratur. Kemudian selanjutnya adalah apa syarat berikutnya? Takarrarat, intazamat, ikhtalafat. Berbeda. Ini kan udah ada 357, 357. Bagaimana kalau 3, 3, 3, 3, 3? Ya 3. Ya kan? 3, 3, 3. Kemudian 20 hari. Maka 3 saja haidnya cuma. Lebihnya, ya kan? 17 hari diutus sebagai darah istihadah. Paham ya? Jadi berulang, teratur, berbeda. Kemudian syarat yang paling penting juga lam tansal mar'ah. Perempuan itu tidak lupa. Nah, ini kebanyakan lupa. Dan tidak diberi catatan umpamanya. Kalau seandainya dia tidak lupa dan ingat susunnya 357, catatan hari bulan pertama, catatan hari bulan kedua, bulan ketiga, dicatat umpamanya, gitu kan? Dan sekarang sampai ke bulan ke-7. Dan ternyata keluar darah itu 20 hari. Menyalahi adat dia. Karena adat dia biasanya warna apa namanya? Bilangan cantik 357, gitu kan? 357. Sekarang 20 hari. Loh, gimana ini? Bagaimana hukumnya? Kembali ke hitungan pertama juga, yaitu 3. Karena adatnya sekarang tetap dengan 2 kali, bukan 7. Kenapa bukan 7? Karena telah berulang-ulang dan berbeda dan teratur dan dia tidak lupa, ingat dia. Nah, sekarang pakai adat dia yang 2 kali itu. Maka ulang lagi ke posisi yang pertama, 3 di sini. Paham ya? Nah, gitu. Namun kalau tidak berulang, seperti yang kita contohkan tadi, itu yang paling terakhir. Kalau seandainya tidak teratur, yang paling terakhir dengan 1 kali saja. Kalau berbeda, yang terakhir, yang 1 kali saja. Kalau udah lupa, yang terakhir saja, yang 1 kali saja. Paham ya? Ada pertanyaan? Mana? Ya. Yang mana? 357, 357. 777. Yang bagian bawah. Oh ya? Yang mana? Oh ini. 777 ini kena haidnya, haid 777 haid. Kan paling maksimal itu 15 hari haid. Ya. Nah, kalau lebih kan berarti tadi dihitung istihadah dan pembagiannya itu kalau misalnya darah kuat masih dihitung haid. Gitu, Ustaz. Di sini 77 ini. Enggak bisa ini pertanyaannya kan Hal yang berbeda. ya, tapi Lalu gimana kasusnya? kan misalnya kan haidnya 15 hari. Haidnya 15 hari. maksimal. Nah, terus kalau misalnya lebih dari 15 hari kan tadi istihadah. Oke. Tapi kan istihadah kan ada hitungannya. Kalau ada darah lemah, darah kuat. Oh, ya. Kalau darah kuat tadi kan kata Ustaz kalaupun sehari doang itu tetap dihitung istihadah. Ya. Nah, itu tuh walaupun dia udah haid 15 hari ketika istihadah itu dia darah kuat, kan itu haid itu gimana? Berarti kan darah haidnya berarti lebih dari 15 hari. Kurang paham. Coba pelan-pelan. Haidnya 15 hari. Nah, Sekarang maksimal haid 15 hari. iya. Messi. Nah, yang saya permasalahan tuh karena di sini dibilang tadi 3 hari darah kuat, itu tuh dihitung haid. Nah, gimana permasalahannya ketika kita yang perempuan ini udah haid 15 hari gitu. Oke, itu pembahasan tadi kita mau maizah kayaknya tadi. Gue mau maizah tuh. Pertanyaan sekarang di mau maizah atau gue mau maizah? Coba lanjut lagi, ulang lagi. Siap potong berusaha, maaf. Ulang lagi. Kan darah haidnya 15
Oke, 15 hari. Itu kan istiadoh. Hmm. Berarti kan lewat dari 15 hari. Ya, Nah, kalau istiadoh itu kan ada yang darah kuat, ada yang ada darah lemah. Ya, Nah, kata Ustaz kalau dia darah kuat dihitung haid. ya. Nah, sedangkan dia udah haid haid. Oh, ya, ya. Begini, jadi maksudnya sekarang pembahasan kita adalah kalau darah itu melebihi 15 hari. Kalau pertama, kaidahnya kalau sudah 15 hari dan pas 15 hari itu tidak ada pembahasan kita lagi. Itu pasti haid. Baik lemah maupun tidak lemah, baik bersilang-silang lemah atau kuatnya, contoh 15 hari. Jadi pertama kuat, hari kedua lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, daud ya. Maka ini semuanya adalah darah haid. Selama masa dalam 15 hari pasti darah haid. Bahkan berdasarkan pendapat utama kaum sahbi yang kita katakan tadi, ada diselang dengan berhenti darah haid yang kita istilahkan dengan naqa. 3, umpamanya hari pertama, dari kedua, hari ketiga keluar darah. Hari keempat, hari kelima, hari keenam berhenti sama sekali, berhenti. Memang tidak ada. Dimasukkan kapas, keluar dalam keadaan bersih. Tidak ada sama sekali. Ya kan? 4, 5, 6. Hari ke-7, 8, 9, 10 keluar darah lagi. Berdasarkan kaul ini, itu juga dianggap darah haid semuanya. Artinya yang terjadi dalam masa itu, yang seandainya dia baru tahu setelah melewati 15 hari, kan itu tidak mungkin dia tahu kecuali melewati 15 hari. Karena mungkin dia memprediksi bahwa darahnya akan turun lagi, tidak mungkin. Ya kan? Sekarang dia mengetahui itu kalau telah melewati itu, betul kan? Maka darah yang dilewati tadi, atau masa suci yang dilewati tadi, atau masa naqqa tadi, masih dihitung darah haid juga. Nah gitu. An-naqa bainal haidataini dianggap juga darah haid. Nah, gitu. Sekarang pembahasan kita yaitu bagaimana darah itu melewati 15 hari. Melewati 15 hari. Hari pertamanya bukan bulan tanggal 1, bukan itu. Hari pertama hari perempuan. Maka kalau disebut bulan di sini, itu bulan perempuan. Bukan maksudnya bulan 1, bulan 2, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bukan itu maksudnya. Bulan ini siklus perempuan. Karena siklus itu kan berbeda masing-masing. Boleh jadi bulannya tanggal 25, tanggal terserah. Jadi bulan di sini maksudnya adalah syahrul mar'ati, bulan perempuan. Jadi bulan perempuan ini kalau seandainya melebihi darah keluar 15 hari. Nah gitu. Tanggal 1 perempuan maksudnya ya. Tanggal 1 keluar darah haid dia. Melebihi sampai 15 hari. Harusnya maksimalnya 15 hari darah haid. Sekarang melebihi. Cara menghukuminya dengan kaidah ini. Tidak dengan mudah saja kita katakan 15 hari yang awal ini adalah darah haid. Berikutnya itu dihitung istihadah. Itu mudah sekali. Bukan begitu kaidahnya. Tapi kaidahnya dikembalikan kepada hukum ini. Apakah pertama kali haid atau tidak pertama kali haid? Apakah mumaizah atau ghairu mumaizah? Nah gitu. Ghairu mumaizah apakah ingat waktu, qadar waktu atau tidak? Nah, seperti itu. Paham kira-kira ya? Ada yang masih bingung, ini penting nih. Betul, kalau seandainya masih bingung itu harus ditanyakan. Berarti yang mau hisap pemutusan Kita bisa. Jadi kita menentukan ini haid ini istihadah itu berarti di akhir ketika setelah 20 hari. Oh, ya mulai hisab ya. Ada penghitungan. Ya. Darah. Ya. Kenapa kita menghitungnya begitu? Begini, kalau seandainya nanti juga akan kita bahas dalam kita. Hari pertama, bulan pertama anggaplah, bulan pertama terjadi mustahadah kan dia nggak mengira akan melebihi 15 hari, betul kan? Biasanya 7 hari, tapi sekarang sampai hari ke-8, hari ke-9, 10, sampai 15, 16, 17, sampai 20 hari. Dia awalnya malah tidak mengira. Maka kita hukumi dengan seperti yang kita hukumi seperti ini. Artinya kalau seandainya dia belum tahu sama sekali, maka bulan kedua, karena bulan pertama dia telah melakukan kejadian mustahadah seperti keadaan bulan pertama, karena bulan pertama dia melakukan telah kejadian istihadah dan telah kita hukum dengan salah satu hukum yang 7 ini, maka hukum ke bulan kedua langsung saja umpamanya ini. Ya, contohnya adalah kita ambil mumaizah tadi. Mumaizah. Nah, kita ambil mumaizah ini. Mumaizah ini umpamanya dia biasanya haidnya normal, 7 hari, 7 hari, 7 hari, atau 8, 7, 8, 7, 8. Sekarang ternyata di bulan yang dia kena penyakit ini, istihadah ini, sampai 20 hari. Sampai 20 hari.
namun dia mumaizah, kita hukum dengan tamiznya. Ternyata hanya 5 hari yang kuat, maka kita hukumnya 5 hari itu sebagai darah haid, selebihnya darah istihadah. Bulan berikutnya ternyata datang hal yang sama, maka langsung hari ke-6, hari ke-7 dia langsung sholat, dia langsung berpuasa, dia langsung melakukan hal yang boleh turun suci. Jadi bulan berikutnya dia mengambil hukum seperti hukum bulan sebelumnya gitu. Nah, gitu. Paham ya? Nanti di kitab juga kita bahas. Itu betul kan? Jadi dia menghitung tuh apakah ketika setelah Iya, suci? tentu setelah selesai dia pembahasan semuanya. Tentu kalau sekarang kita bahas ini, ya kan, nggak mungkin juga akan dia mengira bahwa itu terjadi dalam dirinya, betul kan? Nggak mungkin. Nah, dia akan mengetahui kalau telah melewati 15 hari. Oh, ternyata saya istihadah. Nah, kita baru dia mengira, oh saya tahu nggak kapan saya pertama haid. Oh, ternyata 10 hari pertama dia dihitung lah, merah, maka dia cek semuanya gitu kan, tahu dia umpamanya, baru dihitung. Paham ya? Itu melewati 15 hari dulu baru tahu yang menghisapnya. Paham ya? Ya. Yang apa? Yang kan ngikut ke bulan ini ya, yang sebelumnya ya, yang ini. Yang mana? Yang baru. Yang baru ini tadi, yang dibahas. Ya 20 itu. Udah boleh itu. Kalau misalkan ternyata yang bulan berikutnya ternyata nggak istihadah, Ya udah. Berarti akhir biasa. kan biasa. Iya kan? Sekarang kalau istihadah lagi melebihi 15 hari lagi. Ya gitu. Ini biasa aja. Ada pertanyaan lagi? Berapa hari biasanya masa suci untuk haid? Masa suci Enggak, misalnya kan dia kholidnya 7 hari haid. Ya. Dihitung haid berikutnya itu berapa hari tengah waktunya? ini masa suci Iya, masa suci. 15 hari. Paling sedikit 15 hari. Jadi misalkan dia 7 hari haid, kemudian kan 5 hari atau 3 hari berikutnya keluar darah haid. Nah, haid itu. Haid itu. Catat. Hari 1, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari. Nah, gitu. Tanggal 1, 2, 3, 4 keluar darah haid. Berhenti darah haid. Ya? Coba berhenti darah haid. Berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata tanggal 10 keluar darah lagi. 11 keluar darah lagi. Darah apa itu? Darah haid. Karena di sini masih belum memenuhi minimal masa suci yang dianggap setelah itu haid. Maka nanti kan kita bahas masa aqallu tuhri bainal haidataini. Minimal suci antara dua haid. Maksudnya adalah minimal suci antara itu haid sehingga kita hitung darah yang keluar kedua juga haid. Yaitu 15 hari. Itu haid yang kedua maksudnya. Tapi kalau seandainya belum sampai kepada 15 hari, maka itu masih darah haid. Kalau masih dalam jangka 15 hari. Kalau tidak menjangka dalam 15 hari, maka itu pembahasan kita sekarang. Contohnya, keluar darah 4 hari tadi, maka kita anggap ada darah haid. Kemudian berhenti hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, berhenti. Keluar lagi sampai hari ke-15, maka dianggap darah haid semuanya. Bahkan antara dua haid ini kan ada tadi berhenti tanggal 5, 6, 7, 8 sampai 9. Itu yang kita istilahkan dengan an-naqa. Itu juga haid berdasarkan qaulu sahbi. Sahbi itu bukan nama orang ya. Istilahnya itu. Dan disebut juga qaulu sahbi itu pendapat sahabat atau siapa gitu. Nah, kita contohkan lain. Bagaimana kalau seandainya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keluar darah haid. Ya kan? Ternyata tanggal 11, 12, 13 tidak keluar. 14, 15, 16. Tanggal 17 keluar lagi darah haid. Keluar lagi darah. Nah gitu. Kita bagaimana menghukum? Apakah ini dianggap darah haid atau tidak? Hah? Ada yang bisa jawab?
Istihadah. Tidak, karena dia belum mencapai 15 hari. Jadi dia udah darah istihadah. Nah gitu. Ya. Berarti kalau anda kok itu dia tidak harus mengganti atau mengkobarkannya. Oh ya betul, tidak harus. Seandainya dia telah berhubungan sama istri di sana, harusnya kan haid. Kalau haid kan tidak boleh semua sama istri, tidak dihukumi berdosa, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kalau seandainya dia juga tidak sholat di masa itu, tidak wajib sholat. Bahkan di bulan kedua, kalau seandainya adanya demikian, terputus-putus setiap bulannya, langsung saja dia tidak sholat. Itu pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan langsung dia tidak sholat, ya kan? Karena dia mengetahui sebelumnya akan terputus dan akan lanjut lagi. Umpamanya hari keempat dia pasti putus sampai hari keenam, hari ketujuh pasti lanjut lagi. Dia memiliki adat seperti itu. Maka langsung saja bulan berikutnya dia walaupun tidak keluar, dia tetap tidak sholat dan tetap tidak puasa dan tidak boleh berhubungan sama istri walaupun tidak ada darah. Nah gitu. Tapi Imam Rafi'i mengatakan wajib dia menghukumi seperti hukum orang suci di masa itu. Boleh digauli dan wajib sholat, wajib puasa. Itu. Pertanyaan utama insyaallah. Ada pertanyaan lain? Ya. Tadi dari pembahasan yang misal 7 hari haid. Terus sisanya itu misal sampai tanggal 20 itu istihadah. Nah, itu buat yang mumayyizah. Dia kan bisa langsung menghukumi Ya. bahwa dia itu wajib sholat. Kuat atau tidak kuat gitu. Kalau seandainya pada saat itu dia kayak mumayyizah, itu bagaimana cara menghukumi? Apakah dia sholat atau tidak? Contohnya tadi Misal di pertama kali dia pertama kali berhaid, pertama kali haid, kemudian sampai tanggal saya kasih surah ini. Perempuan itu baru pertama kali haid, itu kan nggak tahu, kan langsung nggak boleh sholat dia. Nah gitu. Maka orang ulama mengatakan betul kalau seandainya dia itu adalah memang baru pertama kali darah haid dan dia tidak tahu sama sekali, itu kan, maka selama dia memang nampak darah haid, maka dia tidak boleh sholat. Nah gitu. Tidak boleh dia puasa karena ada darah. Berarti kalau darah dihukumi sebagai haid. Nah gitu. Sekarang kita mengetahui hukum ini kalau telah mencapai 15 hari, itu yang kita katakan tadi. Selama belum mencapai 15 hari, ya kan, maka kita masih menghukum dia darah haid. Dan 15 hari masih keluar darah haid, maka darah haid. Sekarang lebih 15 hari baru kita hukum salah satu tadi. Nah gitu. Paham ya? Nanti banyak kitab contoh-contoh di kitab insyaallah taala. Ya kan? Kawan-kawan harus beli kitab Ibadah wal Fadah ini. Kemudian beli juga kitab Izalatul Iltibas Syekh Salim Khatib Hadrami Guru Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ada penjelasan tentang syarat daripada yang keempat yang kita tidak sebutkan di sini tadi, bahwa yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari, itu kan? Syaratnya bahwa harus berlanjut, itu beliau jelaskan juga sudah panjang lebar di sana. Kemudian juga beli kitab Anibros Ahkamul Haidi wan Nifas wal Istihadah halaman Syekh Ahmad bin Saleh, ya kan? Ada juga PDF, nanti kirim semua kawan-kawan yang punya PDF, kirim semuanya ke grup. Juga kitab Syekh Muhammad Khatib Ali bin Khatib, itu juga bagus. Itu risalah tentang Haid dan Nifas, itu juga bagus. Semuanya berurut membacanya. Kalau saya saya lihat setelah saya baca semuanya, urutannya adalah kita baca ibanah yang pertama. Baca ibanah, ya kan? Setelah khatam ibanah, kawan-kawan belum 100% paham, saya yakin. Setelah baca ibanah ini, baca yang kedua kali ibanah, ulang lagi bacanya. Itu agak pertama pemahaman kita sedikit. Kemudian setelah itu baca kitab Syekh Salim Khatib Hadrami, Izalatul Iltibas. Sesuai dengan namanya, Izalatul Iltibas, hal-hal yang multabis dalam kitab ibanah ini akan hilangkan dalam kitab itu nanti. Saya mengistilahkan begitu jenjang kitab itu. Baca Izalatul Iltibas, insyaallah akan paham, ya gitu kan. Kemudian terakhir kitab Syekh Risalah fi Ahkamul Haid wan Nifas Syekh Muhammad Khatib itu. Itu sebetulnya tidak terlalu dalam, tapi dia mengandung pada ini secara umum, sehingga membuat kita menyimpulkan pemahaman-pemahaman yang dalam kitab ini dengan pada umum saja lagi. Nah seperti itu, ya kan? Kemudian setelah paham 3 kitab itu,
kitab apapun tentang haid dan nifas akan bisa kamu baca. Ya kan? Bahkan kitab salah-salah baca sendiri akan mudah memahami. Walaupun dalam hitung-hitung di sana, insya Allah kita bisa meraji-rajinya. Ya. Udah selesai sampai di sini, kita lanjut sedikit lagi. Karena kalau sudah selesai ini, ulang lagi. Sampai mana tadi pembahasan kita? Ghairu mumayyizah yang dzakirah lil 'adah qadran wa waqtan. Dia tidak bisa membedakan antara yang kuat dan lemah atau satu saja bentuk darahnya, tapi dia ingat qadar dan waktunya. Bagaimana kita menghukumi darah haid dan tidaknya dengan apa? Dengan adat. Nah, adat tetap dengan apa? Bimarrah wahidah. Tathbutul 'adah bimarrah wahidah. Ada kalanya adat tetap dengan 2 kali bimarratain, ya kan? Dengan syarat yang kita sebutkan. Takarrarat intadab ikhtalafat dan tansal mar'ah. Paham ya? Insyaallah ketika baca kitab nanti akan paham kan. Kemudian ngantuk tengah. Patah. Paham ya? Itu begitu, itu tidak mungkin. Lanjut. Bisa ya? Kemudian apa lagi? Ini nomor 1, kita hitung 1, 2, 3, nomor 4 lagi. Nomor 4 yaitu sekarang lupa sama sekali qadron dan waqtan. Nomor 5 nih. Oh ini 4 ya? Nomor 4, 5. Ya 5, 6, 7. Maka nomor 5 yaitu dia lupa sama sekali. Ini yang kita sebut dengan mutahayyirah. Mutahayyirah atau muhayyirah, karena membuat bingung para fuqaha. Nah, maka mutahayyirah ini hukumnya ambil ihtiyat, seperti yang kita sebutkan. Diambil ihtiyat. Apa maksud ambil ihtiyat? Diambil hukum orang suci, diambil hukum orang. Kenapa kita katakan demikian? Anggaplah 30 hari sekarang keluar darah sama sekali, semuanya keluar darah terus menerus. Maka ada ihtimal dia haid 15 hari penuh. Ihtimal haidnya sebentar, betul kan? Kemudian ihtimal juga kalau seandainya darahnya itu sebentar, maka wajib dia mandi, wajib dia sholat, ya kan? Maka kita katakan dia dihukum sebagai orang haid dalam 6 perkara. Pertama, dia tidak boleh mubasyarah baina surah wa rukbah dengan suaminya. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali dengan niat qiraah kecuali dalam sholat. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh mushaf, membawa mushaf, tidak boleh masuk dalam masjid, dan tidak boleh lewat ke masjid in khafat tahwith, kalau takut akan jatuh. 6 ini sama dengan orang haid tamaman bitamamin. Kemudian yang kedua disamakan dengan orang suci. Pertama, wajib dia tetap sholat selama itu, sama 30 hari tersebut. Yang kedua, kita hukumi wajib tetap puasa selama bulan Ramadan. Dan yang ketiga, sah talaknya. Tapi kalau kita hukumi dia wajib sholat, maka wajib dia mandi setiap kali sholat. Kenapa? Karena ada ihtimal waktu itu terputus, betul kan? Perempuan kalau terputus darah haidnya, inqita' dan haid, apa yang dilakukannya? Bersuci, mandi, dan sholat. Maka setiap akan sholat, si mutahayyir ini wajib akan mandi. Wajib mandi, berwudu, sholat. Wajib mandi, berwudu, sholat. Ya kan? Itu kalau seandainya dia tidak tahu kapan adatnya umpamanya, kapan adatnya dia terputus darah haidnya. Tapi sekarang dia ingat, oh, Ustaz, saya ingat adat saya terputus darah haid itu selalu maghrib katanya. Nggak tahu kenapa waktu maghrib itu waktu keramat bagi saya katanya. Setiap maghrib terputus darah haid saya. Begitu sebelumnya, artinya sebelum terjadi penyakit ini, darah haid saya selalu maghrib berhentinya. Maka kita katakan setelah masuk waktu maghrib setiap harinya, karena wajib dia mandi itu setelah maghrib, nggak boleh sebelum maghrib. Masuk waktu maghrib, ya kan, azan, wajib dia mandi, berwudu, kemudian melakukan hal-hal yang akan kita sebutkan nanti bagi orang mustahadah, itu kan, dia wajib menutup, wajib membersihkan kemaluannya. Setelah membersihkan kemaluannya, dia wajib menutupnya al-hasyu menutup dengan kapas. Dengan syarat pertama, dia itu tidak dalam keadaan puasa, karena dalam puasa akan membatalkan tentunya kan. Yang kedua, tidak menyakiti, karena biasanya kalau masih perawan akan tersakiti. Maka kalau seandainya tidak terpenuhi syarat ini,
maka tidak mesti dia pakai hasbu. Langsung saja al-usbu. Al-usbu itu pakai pembalut saja langsung. Gitu kan? Itu pun al-hasbu tadi dibutuhkan kalau seandainya al-usbu yaitu pembalut belum mengcover semuanya. Tapi kalau dengan asbu telah mengcover, telah menutup semuanya, tidak akan keluar lagi, maka telah cukup dengan asbu saja, pembalut saja. Setelah itu dia berwudu dan sholat, dan itu dilakukan setelah masa waktu sholat. Maka sholat isya dia cukup berwudu di waktu sholat isya, masa waktu sholat. Subuh dia cukup berwudu dan sholat setelah masa waktu sholat. Zuhur begitu juga asar. Dan maghrib berikutnya mandi lagi setelah masa waktu sholat. Wudu lagi, lakukan seperti tadi lagi, sholat. Untuk isya berwudu lagi. Untuk maghrib subuh sholat berwudu lagi, seperti itu seterusnya. Paham ya? Itu kalau dia tahu kapan waktu keramatnya tadi. Tapi kalau tidak tahu, maka setiap kali sholat 5 kali sehari semalam wajib dia mandi. Dengan masuk waktu sholat. Sebelum waktu sholat belum mulai dia mandi. Paham ya? Dan puasa wajib dia puasa 30 hari. Tapi kan tidak mungkin perempuan itu kalau seandainya kita katakan ada kemungkinan haid dan kemungkinan tidak haid, berarti kan ada kemungkinan dalam 30 hari itu haid dia. Sehingga kita katakan yang sah dalam puasanya 30 hari itu hanya 14 hari saja. Hanya 14 hari saja. Ada yang mau foto dulu, saya hapus. Saya jelaskan tentang puasa. Gimana Mas Rizky? Sulit ya memahami perempuan. Dah, jadi kirim ke grup ya. Ini udah patah nih. Punya setan deh. Ketahu. Punya yang tinggi. Punya yang tinggi biasa dibawa ke Tinggal siapa saja tadi lagi? Nasiyah, al-qadri, wal-waqti. Kemudian nakirah, al-qadri, dunal waqti. Kemudian nakirah, lil-waqti, dunal qadri. Kemudian udah ya? Oke. Maka kita katakan bagaimana hukum nasiyah dan roti, apa namanya tadi? Mutahayyirah atau muhayyirah. Ya kan? Diambil hukum ihtiyat. Apa hukum ihtiyat itu? Diambil hukum haid dan hukum orang yang bersuci. Ya kan? Haid dalam 6 perkara, suci dalam 3 perkara. Salat, maka wajib dia mandi di setiap salat. Itu kapan? Kalau dia tidak tahu waktu keramat tadi. Atau keramatnya istilah pelajaran kita saja. Tidak tahu waktu keramat, waktu berhenti darah haid dia. Tapi kalau dia tahu waktu berhenti darah haidnya di haid sebelumnya, karena dia mu'tadah, maka dia hanya wajib mandi di setiap waktu itu saja. Contohnya berhenti tadi di waktu maghrib. Maka setelah maghrib dia mandi, berwudu dan melakukan hal-hal yang bagaimana mustahil tadi dan sholat. Tapi untuk waktu sholat isya dia hanya untuk berwudu saja. Subuh, zuhur, asar dia hanya berwudu saja. Paham ya? Yang kedua dia berpuasa. Maka wajib dia 30 hari berpuasa dan yang sah hanya 14 hari saja. Yang sah hanya 14 hari saja. Kemudian kalau hanya 14 hari saja yang sah, maka tambah bulan berikutnya. Kalau seandainya tetap mustahadah, tambah sebulan penuh puasa lagi, yang sah juga sama 14 hari. 14 tambah 14 berapa? 28. Maka bulan berikutnya dia puasa sebanyak 6 hari. Yang sah hanya 2 hari nanti. Sehingga menjadi 30. Itu faedahnya. Bagaimana? Rajinnya kita catat. Yang pertama, umpamanya bulan Ramadan. Coba perhatikan, ya nggak sulit? Bulan Ramadan.
Ya, 30 hari. Hari ke-30. Baik. Hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, coba lihat. Ini bulan Ramadan. Ramadan Karim. Baik. Ini bulan Ramadan. Perempuan itu, kita sebutkan faedahnya dulu. Perempuan sekarang dia istihadah. Istihadahnya 30 hari. Gitu kan? Perempuan itu ada enggak berkemungkinan haidnya itu hari pertama? Ada enggak ihtimal hari pertama? Sangat kemungkinan. Ya kan? Kalau kemungkinan hari pertama banyak, anggaplah dia telah sahur. Gitu kan? Telah sahur, kemudian keluar darah itu di siang hari. Maka hari pertama ini ada kemungkinan keluar darah. Kemungkinan keluar darah. Ya, kemungkinan keluar darah. Maka kita anggap ini adalah haid. Kemudian kedua, kalau seandainya dia itu sekarang mustahadah dan lama kali 30 hari dan lebih umpamanya, ada enggak kemungkinan dia itu haid aktsarul haid? Karena kita ambil hukum ihtiyat bagi mutahhirah ini, maka kita ambil kebanyakan haid. Berapa kebanyakan haid? 15 hari. Nah, gitu kan? Maka kalau dihitung dari tanggal 1, berhentinya di tanggal berapa nanti? Tanggal 15. Oh, 1 telah dihitung, maka sampai tanggal 16 lah. Nah, gitu, 16. Gitu kan? Maka tinggal berapa lagi? 17, 18, 19, berapa hari ini tinggal? Tinggal 14. Anggap kalau seandainya dari tanggal 2, maka sampai tanggal 17. Tinggal juga sini 13, tinggal 1 di sini. Begitu juga dari tinggal 3, kemungkinan sampai tanggal 18. Maka di sini ada 13 hari, ada 2 hari di sini. Begitu seterusnya. Jadi yang pasti secara ihtiyat dia hanya dapat 14 hari. Karena kebanyakan haid itu pasti itu adalah 15 hari. Maka kita katakan 15 hari pasti itu adalah dia haid, gitu. Maka kita katakan tadi kalau 15 hari sudah orang pasti, ya kan? Maka hari pertama ada ihtimal juga dia juga haid. Ya kan? Maka kita ambil hari 1, hari kedua sampai hari ke-16. Maka 16 hari otomatis dia adalah haid. Maka yang sah itu hanya 14 secara yakin di bulan pertama ini. Paham di sini? Ada yang tidak paham? Nah, paham aja dulu. Bulan pertama. Bulan kedua dia puasa dia di seperti yang sama. Puasa selama 30 hari. Yang sah hanya 14 hari. Jumlahnya 28. Nah gitu. Ramadan anggap 30 hari. Maka bulan ketiga dia menambahnya dengan puasa di 18 hari. 3 hari di awal, 3 hari di akhir. Apa pula kaedahnya? Nah, contoh 13 hari awal 1, 2, 3 17, 18, 16, 17, 18 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terlalu kecil. Mana tadi? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kita 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah gitu ya. Maka untuk mendapatkan 2 hari kita mesti puasa 6 hari. Kita mesti puasa 6 hari. Dan yang sah hanya 2 hari saja. Coba kita perhatikan. Ini bulan ketiga berarti bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Yang ketiga bulan Zulqa'dah.
Ini kalau seandainya memang dia langsung qadha, boleh jadi ditunda. Ini bukan berarti bulan Zulqa'dah juga salah saya. Artinya bulan dia qadha, bulan perempuan. Maka dia puasa 3 hari di awal, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Begitu juga 3 hari berikutnya, 16, 17, 18. Ya. Kalau seandainya perempuan itu puasa di tanggal 1, haid di tanggal 1, kira-kira nanti berhentinya di tanggal berapa? Haidnya? Ya, tanggal 16. Ini kan mana 16 nih? Tanggal 16. Jauh sekali ya? Nah gitu. Karena maksimalnya tadi adalah 15 hari. Dan kita jadikan hari pertama ihtimal dia juga haid. Gitu kan? Maka hari pertama sampai hari ke-16 otomatis dia haid. Berapa yang tinggal? 17 dan 18, tinggal 2 hari. Maka yang kemungkinan yang sah hanya 2 hari saja. Nah gitu kan? Maka puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, begitu juga 16, 17, 18. Kalau seandainya dia puasa, ini kan dia wajib puasa tanggal 6 hari ini. Seandainya dia haid umpamanya di hari kedua ini, maka berhenti di hari 17. Maka yang sah adalah 1 dan 18. Kalau umpamanya haid di tanggal 13 ini, tanggal 3, maka berhenti di tanggal 18. Maka yang sah tanggal 1 atau tanggal 2 saja. Dimanapun di otak atik antara 3 ini di awal mulanya, itu kan, yang dia hanya puasa 3 hari di awal bulan, kemudian tanggal 16, 17, 18, yang sah hanya 2 hari saja biyakin. Karena kita ambil hukum ihtiyat dia 15 hari kemungkinan haid, kita ambil hari pertama karena ada ihtimal hari pertama, itu kan, sehingga menjadi 15 hari tinggal 2 hari saja. Maka tambah 28 tadi, ya kan? Maka menjadi 30. Salah puasanya. Sulit kali mengkodok puasa. Paham ya? Tapi tentu ini adalah kurang sangat jarang sekali. Kemudian selanjutnya dia itu tidak haram kalau habis. Kemudian ada kira atau sampai sini aja dulu. Saya capek. Karena ada kira saya dulu waktu atau nanggung. Ini kayaknya nanggung sekali. Dan insya Allah 2 ini kita tidak akan baca kitab. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita baca kitab. Ya. Dzakirah lil qadri dunal waqti. Berarti dia sekarang tahu. Kita hapus dulu. Mana? Ada yang kemudian atau ada? Jun, betul. Mendebat ini. Nanti Saya fotografer cepat. Pak Mas. Coba. bumerang. Nampak sadis ya. Nah, sekarang dia ingat qadar qadar apa namanya? Qadar haidnya. Dzakirah lil qadri guna waqti. Atau nanti lah nih, capek pula saya kata. Ya nanti lanjutnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan 2 ini. Dikit lagi sebetulnya. Tapi juga harus mikir juga pembahasannya berikutnya. Insyaallah kita bahas berikutnya. Dan saya mohon kawan-kawan sebelum datang nanti dibaca dulu kitabnya, ya kan, sehingga kita akan membacanya cepat aja insyaallah nanti. Ya, wallahu a'lam wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salati ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala